Komnas HAM sudah mengeluarkan sebanyak 7.122 surat yang menyatakan bahwa seseorang itu sebagai korban PHB. Seperti yang diketahui bahwa Presiden telah mengeluarkan kepres ya tahun lalu itu untuk pemulihan dan dengan membentuk TPP HAM dan juga dari kementerian lembaga untuk melaksanakan pemulihan. Nah, TPP HAM dalam rangka untuk pemulihan tersebut telah melakukan koordinasi dengan Komnas HAM untuk meminta siapa-siapa saja yang menjadi korban PHB, dan berdasarkan undang-undang kewenangan untuk menentukan seseorang itu sebagai korban PHB atau bukan itu adalah Komnas HAM. Dan tadi sudah disampaikan bahwa sampai sekarang ini, sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang ini, Komnas HAM sudah mengeluarkan sebanyak 7.122 surat yang menyatakan bahwa seseorang itu sebagai korban PHB. Namun dari koordinasi dengan TPP HAM yang sudah diserahkan Komnas HAM ke TPP HAM itu sebanyak 3.646 SKK PHM, jadi nama-nama korbannya. Dan dari 3.646 korban ini, pemulihan yang dilakukan di 3 lokasi tahun lalu, yaitu di Jakarta, kemudian di Aceh, dan kemudian di Palu, itu baru sekitar kurang dari 700. Nah, sehingga masih ada sekitar 3.000-an ya yang belum ya dari nama-nama yang sudah diserahkan. Tapi dari keseluruhan ya masih ada sekitar 6.000 lebih ya, masih ada 6.000 lebih yang belum memperoleh pemulihan. Nah, oleh karena itulah kami merekomendasikan kepada pemerintah agar TPP HAM ini diperpanjang. Kenapa TPP HAM ini diperpanjang? Karena selama ini yang mengawal pelaksanaan pemulihan itu adalah TPP HAM. Jadi TPP HAM itu yang mengkoordinasikan kementerian dan lembaga untuk pemenuhan hak korban, dan kepresnya sendiri berakhir di tanggal 31 Desember kemarin, sehingga kalau tidak diperpanjang maka TPP HAM ini selesai tugasnya. Nah, sementara impres ini meskipun berlanjut, jadi impresnya sendiri kan berlanjut nih, jadi tidak ada batas waktu, tetapi bila tidak ada yang mengkoordinasikan, tentunya kita khawatir gitu bahwa pemulihan ini akan berhenti. Nah, di sisi lain Komnas HAM juga mendorong agar pemulihan dari kementerian, jadi layanan pemulihan untuk korban ini dari 19 kementerian itu diharapkan akan terlembaga gitu. Jadi mungkin tahun berikutnya tanpa TPP HAM pun pemulihan akan terus diberikan gitu, layanan pemulihan terus diberikan. Tapi sementara ini kami melihat bahwa keberadaan TPP HAM itu masih diperlukan. Kira-kira itu ya Bu Priscilla. Kemudian yang selanjutnya dari Mbak Sela dari Gatra ya, tadi apakah ada kasus baru ya, kasus PHB yang baru ya yang diserahkan? Jadi sampai sekarang ini kan ada 17 kasus PHB hasil penyelidikan Komnas HAM. Nah, tahun lalu sebenarnya ada 2 penyelidikan yang dilakukan dugaan kasus pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu adalah kasus Munir, yang kedua kasus Bumi Flora yang di Aceh. Tetapi 2 tim ini belum menyelesaikan penyelidikannya, sehingga belum ada tambahan kasus yang baru. Jadi masih kasus yang 17 yang sudah diserahkan itu.